Jadi langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah dengan melakukan gerakan penanaman pohon. Jadi kami di kantor urusan agama Kecamatan Pasongsongan itu telah melakukan ribuan bahkan puluhan ribu penanaman pohon, baik bersinergi dengan lintas sektoral maupun secara pribadi. Jadi kami telah alhamdulillah berhasil untuk di Kecamatan Pasongsongan bekerja sama dengan CDK Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Sumeneb Provinsi Jawa Timur untuk melakukan gerakan penanaman pohon jati, mahoni, akasia sebanyak kurang lebih 60.000 bibit. Dan dengan DKPP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumeneb, kami bekerja sama telah melakukan di tahap pertama kami melakukan penanaman sebanyak 2.000 bibit kelengkeng. Dan dulu di zamannya Pak Jokowi kami juga langsung mengajukan kepada Bapak Presiden, alhamdulillah dibantu dengan penanaman bibit pohon kelengkeng sebanyak 1.500 batang. Dan terkini kami di kantor urusan Kecamatan Pasongsongan itu menyisihkan sebagian persen kecil dari gaji kami untuk setiap bulan untuk menyemai bibit pohon, mencangkok pohon kelengkeng, terus semai cutting pohon lemon California, semuanya nanti gratis untuk masyarakat. Yang penting kita harus jaga bumi kita itu sebagai khalifah fil ardi. Juga sebagian ladang amal ya Ustadz ya. Insya Allah, sedekah jariyah. Sehingga gini Mbak Nadia, ada istilah dengan sebatang pohon hidup selamanya. Nah, apa itu maksudnya? Apa Mbak Diana nggak tertarik dengan bahasa itu? Kita lihat nyawa kita hanya selembar. Nyawa kita bisa 1 jam lagi, bisa nanti malam, bisa besok atau lusa. Allah akan memanggil nyawa kita. Kita kan nggak tahu. Tapi hari ini jika kita mampu untuk menanam sebatang pohon saja, dan 1 batang pohon itu akan menjadi sedekah oksigen, yang apabila buahnya itu nanti dinikmati juga akan menjadi sedekah bagi kita. Apa yang disabdakan Kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yasra'u zar'an. Tidaklah seorang muslim itu yang menanam tanaman atau menabur benih, fayakulu minhu tayrun, lantas dimakan oleh burung, au insanun atau manusia, au bahimatun ataupun dimakan hama sekalipun, illa kana lahu bihi shadaqatun, kecuali semuanya itu akan bernilai pahala sedekah di sisi Allah. Mengalir terus ya Ustadz ya. Makanya ada bahasa dengan sebatang pohon hidup selamanya. Nah sekarang pertanyaannya seperti Mbak Nadia kan bukan pelaku penebang pohon, masa harus peduli dengan alam sih? Saya kadang tidak menebang pohon tapi saya nyuruh Ustaz. Oh gitu. Nah itu namanya peduli, karena kepedulian untuk gerakan taubat ekologi itu kita harus lakukan secara bersama-sama. Rasulullah pernah menggambarkan jika jika dalam perahu misalkan ada tiba-tiba ada pencuri melubangi perahu, kan berlubang tuh, air bisa masuk, kapal bisa tenggelam, dilihat oleh sama Mbak Nadia. Terus kalau dibiarin kan yang tenggelam Mbak Nadia juga ikut tenggelam dong. Nah artinya harus ada pencegahan. Pak, nggak boleh dilubangin. Atau Mas tolong Mas, itu dilubangin perahunya bocor. Artinya alam ini memperbaiki alam, berhenti untuk menzalimi alam dengan melakukan penanaman pohon. Tidak harus dilakukan oleh si penebang. Semuanya harus bertanggung jawab dalam gerakan Indonesia Hijau menuju keseimbangan alam, menuju gerakan sedekah oksigen. Masya Allah. Menuju Indonesia sehat ini 2025. Insya Allah Indonesia sehat, Indonesia aman dari bencana ekologi. Masya Allah. Coba bayangin, apapun profesi kita, ada yang jadi petani, ada yang jadi presenter di RRI misalkan, ada yang jadi pejabat, semuanya akan hancur kalau terjadi bencana alam, bencana ekologi. Jadi ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Artinya mohon untuk kepedulian semuanya. Mohon ini menjadi kesadaran semuanya bagaimana kita kembali ke jalan yang benar, melakukan perbaikan dan menghentikan kezaliman kepada alam semesta.